Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu biomarker pada kematian mendadak. Yang pertama, apa itu kematian mendadak? Kematian mendadak adalah kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga, berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam setelah munculnya gejala, tanpa adanya riwayat penyakit yang jelas sebelumnya. Selanjutnya, apa itu biomarker? Biomarker adalah indikator biologis yang dapat diukur secara objektif, seperti gen, protein, atau molekul lain dalam jaringan, darah, urin, atau cairan tubuh lainnya yang mencerminkan proses biologis normal, kondisi penyakit, atau respon terhadap pengobatan. Fungsi biomarker dalam forensik itu ada bermacam-macam. Yang pertama, dapat membantu menentukan waktu dan penyebab kematian, mendukung bukti dalam otopsi pemeriksaan luar, dan mengungkap kematian mendadak tanpa luka eksternal. Di Indonesia, pemeriksaan biomarker dapat dilakukan di Puslab Polri dan RSCM. Sedangkan di Jogja, pemeriksaan biomarker dapat dilakukan di Laboratorium RSUP Dr. Sarjito dan Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Selanjutnya ada tahapan pembusukan. Tahapan pembusukan sendiri, yang pertama ada autolisis, yang kedua ada lisis darah, selanjutnya ada pewarnaan hijau, selanjutnya ada putrefaksi aktif, dan yang terakhir ada marbling dan bengkak. Jenis biomarker pada kematian mendadak itu ada bermacam-macam. Yang pertama pada kardiovaskular, gastrointestinal, respiratori, dan neurologi. Untuk yang kardiovaskular, sampelnya itu diambil 2-3 cc darah vena femoralis. Yang bisa dicek, yang pertama tuh ada CKMB atau creatinine kinase MB sebagai penanda awal impak miokard. Yang kedua ada NT-proBNP atau N-terminal pro-B-type natriuretic peptide yang merupakan penanda awal gagal jantung. Dan yang ketiga ada troponin I atau T sebagai penanda impak miokard yang lebih spesifik. Selanjutnya di bagian respiratori, sampel yang diambil adalah 3 cc darah vena femoralis. Biomarker yang bisa dicek, yang pertama ada D-dimer yang merupakan produk fibrinolisis untuk mendeteksi bekuan darah atau emboli paru. Yang kedua ada laktat yang merupakan produk metabolisme anaerob. Dia akan meningkat pada kondisi hipoksia. Dan yang ketiga ada C-reaktif protein yang merupakan protein fase akut yang diproduksi hati untuk mendeteksi peradangan paru. Selanjutnya ada gastrointestinal, sampelnya juga sama, 3 cc darah vena femoralis. Biomarker yang pertama ada amilase atau lipase sebagai penanda terjadinya pankreatitis akut. Yang kedua ada prokalsitonin sebagai penanda infeksi bakteri sistemik atau sepsis yang meningkat pada peritonitis, perforasi usus, atau infeksi intraabdomen. Dan yang ketiga ada bilirubin sebagai penanda terjadinya obstruksi saluran empedu. Selanjutnya ada neurologi. Di sini sampelnya 2 cc cairan cerebrospinal. Untuk biomarkernya, yang pertama ada S100-beta, dia sebagai penanda adanya cedera otak atau stroke. Yang selanjutnya ada neuron spesifik enolase atau NSE, dia menandakan terjadinya kanker otak. Dan yang ketiga ada GFAP, yang menandakan terjadinya cedera otak. Terima kasih semua.